Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali bisa kembali berbagi ilmu di channel ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menambah wawasan, memperkuat iman, dan menjadi amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberi kita kesempatan untuk menuntut ilmu, merenungkan kebenaran, dan menjaga warisan keilmuan para ulama. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau yang setia menegakkan ilmu dan kebenaran hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kajian kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang kerap muncul. Pertanyaan yang tajam, kadang disertai nada sinis, namun penting untuk dijawab dengan ilmiah dan berkeadilan. Pertanyaannya adalah, benarkah tradisi pesantren termasuk feodalisme, seperti yang sering dikatakan para pengkritik? Pertanyaan ini bukan sekadar isu akademik. Ia menyentuh jantung sejarah keilmuan Islam di Nusantara, menyentuh martabat para ulama, dan menyentuh nilai adab dalam hubungan antara murid dan guru. Karena itu, kita tidak boleh menjawabnya dengan emosi, tidak pula dengan dugaan, apalagi dengan hawa nafsu. Kita harus menelaahnya dengan ilmu, dengan kejujuran akademik, dan dengan pandangan yang adil terhadap peran pesantren dalam sejarah bangsa ini. Hadirin yang saya muliakan, melalui kajian ini kita akan menelaah secara ilmiah dan kontekstual. Apakah benar pesantren memiliki karakter feodal? Ataukah tuduhan itu hanya kesalahpahaman yang lahir dari cara pandang luar yang tidak memahami ruh pesantren? Mari kita dengarkan, kita renungkan, dan kita pahami bersama naskah ilmiah berikut. Apakah pesantren termasuk feodalisme? Pertanyaan ini sangat menarik dan sering sekali muncul dalam berbagai diskusi sosial dan keagamaan. Mari kita bahas dengan pendekatan yang ilmiah, seimbang, dan kontekstual. Bagian pertama, mengapa pesantren kadang dianggap feodal? Sebagian kalangan menilai bahwa pesantren, terutama pesantren tradisional, memiliki watak yang disebut feodalisme keagamaan. Alasannya ada beberapa. Pertama, hubungan antara kiai dan santri dianggap sangat hierarkis. Santri wajib menghormati kiai secara mutlak. Kiai sering dipandang sebagai sosok suci, memiliki karamah, dan jarang sekali dikritik. Kedua, kiai dianggap memiliki otoritas penuh. Segala keputusan, mulai dari kebijakan pesantren hingga kehidupan sehari-hari santri, sering bergantung pada kehendak kiai. Tradisi tabarukan atau mengharap berkah dari kiai kadang menimbulkan kesan ketergantungan spiritual. Ketiga, ketaatan santri kerap dianggap sebagai bentuk pengabdian total. Dari pandangan luar, hubungan ini tampak mirip dengan hubungan tuan dan hamba, di mana kiai menjadi pusat otoritas. Keempat, kepemimpinan pesantren sering diwariskan secara turun-temurun. Banyak pesantren diteruskan dari kiai kepada anaknya atau kepada menantunya. Sekilas, ini tampak menyerupai sistem feodal yang berbasis pada garis keturunan. Namun, apakah semua itu berarti pesantren benar-benar feodal? Mari kita lihat lebih dalam. Bagian kedua, mengapa kritik itu tidak selalu tepat? Walaupun bentuk hierarkinya tampak mirip, substansi pesantren berbeda jauh dari feodalisme sejati. Ada beberapa alasan penting untuk kita pahami. Pertama, hubungan antara kiai dan santri berdasarkan ilmu dan akhlak, bukan kekuasaan. Kiai dihormati bukan karena darah biru, bukan karena keturunan, bukan karena kekayaan, tetapi karena ilmu dan keteladanan moralnya. Ketaatan santri lahir dari adab menuntut ilmu, bukan dari rasa takut kehilangan hak hidup. Maka relasi itu lebih menyerupai guru dan murid spiritual, bukan tuan dan hamba sosial. Kedua, tidak ada eksploitasi ekonomi dalam pesantren. Dalam sistem feodal, rakyat menyerahkan hasil kerja kepada tuan tanah. Namun di pesantren tidak demikian. Santri tidak memberi upeti kepada kiai. Sebaliknya, kiai sering justru menanggung biaya hidup santrinya. Maka hubungan itu bersifat pembimbing dan didikan moral, bukan penguasa dan bawahan ekonomi. Ketiga, tujuan pesantren adalah pembentukan akhlak, bukan pelestarian status sosial. Pesantren mengajarkan kesederhanaan, kesetaraan, dan kemandirian. Banyak santri berasal dari kalangan sederhana, namun justru diangkat derajatnya melalui ilmu dan moral. Keempat, kepemimpinan kiai bersifat karismatik, bukan absolut politik. Kekuatan seorang kiai tidak datang dari kekuasaan, melainkan dari kepercayaan moral dan spiritual masyarakat. Dan jika seorang kiai menyimpan, masyarakat bisa meninggalkan pesantrennya.
Artinya, kekuasaan itu tidak mutlak seperti dalam sistem bagian ketiga kesimpulan. Pesantren bukan feodalisme. Secara struktur sosial memang ada hierarki penghormatan, kiai, ustadz, lalu santri. Tetapi secara nilai dan fungsi, pesantren tidak bersifat feodal. Mengapa? Karena pesantren tidak berbasis keturunan dan kekayaan, tidak menindas atau mengeksploitasi, menjunjung tinggi ilmu, adab, dan keikhlasan, dan membuka jalan mobilitas sosial melalui pendidikan. Dengan kata lain, pesantren mungkin tampak berstruktur, namun jiwanya justru anti-feodal. Sebab pesantren mendidik kesetaraan spiritual, kemandirian moral, dan kemanusiaan yang utuh. Reflektif feodalisme menjadikan manusia tunduk karena status, sedangkan pesantren mendidik manusia agar tunduk hanya kepada Allah, menghormati guru dengan adab dan mandiri melalui ilmu. Maka bila ada kesan feodal dalam pesantren, itu bukan karena sistemnya, melainkan karena mental sebagian individu yang belum memahami makna sejati dari adab dan kesetaraan dalam Islam. Oleh karena itu, kritikan yang menyebut pesantren sebagai lembaga feodal adalah tidak benar, tidak sesuai dengan teori sosiologi yang mendefinisikan feodalisme sebagai sistem berbasis keturunan dan penindasan ekonomi. Dan juga tidak sesuai dengan realita di lapangan bahwa pesantren justru menjadi ruang pembebasan, pendidikan moral, dan pemberdayaan masyarakat bawah. Dengan demikian, label feodalisme pesantren adalah salah secara teori dan keliru secara realita. Pesantren bukanlah benteng feodalisme, tetapi benteng ilmu, benteng adab, dan benteng kemerdekaan batin manusia. Penutup kajian, hadirin yang dirahmati Allah. Dari uraian panjang tadi, kita dapat melihat dengan jelas bahwa pesantren bukanlah sistem feodal, bukan lembaga penindasan, dan bukan pula tempat memupuk kekuasaan turun-temurun. Pesantren adalah lembaga pendidikan moral dan spiritual yang menanamkan kesetaraan di hadapan Allah, mengajarkan kemandirian, dan menumbuhkan adab sebagai ruh dari ilmu. Oleh karena itu, kepada siapapun yang ingin mengkritik pesantren, kritiklah dengan ilmu. Gunakan nalar, bukan emosi. Gunakan fakta, bukan prasangka. Gunakan dalil, bukan hawa nafsu. Karena kritik tanpa dasar akan menimbulkan fitnah dan mengaburkan jasa besar pesantren terhadap bangsa ini. Ingatlah, para kiai dan santri adalah bagian dari sejarah panjang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dari barisan pesantrenlah lahir para pejuang, yang bukan hanya menegakkan agama, tetapi juga mempertahankan tanah air dengan darah dan doa. Peristiwa resolusi jihad yang digerakkan oleh para ulama pesantren adalah bukti nyata bahwa pesantren bukan benteng feodalisme, melainkan benteng kemerdekaan. Maka marilah kita jaga warisan ini. Kita hormati para ulama, kita rawat tradisi pesantren, dan kita teruskan semangat ilmiah serta akhlak luhur yang mereka tanamkan. Karena bangsa yang melupakan pesantrennya adalah bangsa yang kehilangan akar spiritualnya. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat, hati yang bersih, dan sikap yang adil dalam memandang sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan kontennya, yuk bantu support dengan klik subscribe, like, dan share juga kalau bermanfaat. Semoga kajian ini bermanfaat. Silakan disebarluaskan kepada saudara dan sahabat kita, agar cahaya nasihat tidak berhenti di satu tempat. Harapan kami, semoga hati kita senantiasa tergerak untuk memperbaiki diri, menebar manfaat, dan menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan abadi di akhirat.